Inilah dia Aldo. Halo. Weh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kembali lagi Kak Puji menemani teman-teman di podcast, dan kali ini kita akan bahas tentang ventriloquist. Sekarang Kak Puji sudah bersama dengan hambanya yang luar biasa, yang hari ini kita mau kupas tentang apa ya, saya sebutnya ventriloquist atau ventriloquism. Nah, ini yang mau saya tanya juga sama Kak Daniel. Halo Kak Daniel, apa kabar? Luar biasa. Aduh, seru ya Kak? Seru ya pandemi ini ya? Seru, tetap di rumah aja, jaga jarak Kak, stay healthy. Iya. Dimanapun kita berada. Tapi ngomong-ngomong Kakak sekarang kan lagi di Toraja ya. Jadi gimana Kak perkembangan pelayanan anak di sana Kak? Kalau gereja-gereja di sini sih sudah tatap muka, tetapi dengan protokol kesehatan gitu ya. Sekolah minggu juga dibatasi, kemudian ya memakai ya protokol kesehatan, pakai masker begitu, dan tidak boleh bersentuhan yang pastinya. Dan itu ya sangat sebenarnya membuat kita jadi tidak leluasa dan bebas berinteraksi dengan anak-anak. Iya ya. Tapi tetap kangen lah ya, seperti semula sebelum pandemi ya. Nah sekarang saya mau kupas tentang sesuatu yang menurut saya unik. Kenapa unik? Karena nggak semua orang bisa melakukannya. Kalau nggak salah kan Kak Daniel ini punya seni, namanya, ini yang benar yang mana? Ventriloquist atau ventriloquism? Ya, nama seninya sih ventriloquism. Nah orangnya disebut ventriloquist. Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi, sebenarnya bukan hanya boneka sih, begitu. Benda itu bisa seperti bersuara, tetapi menggunakan suara dari kita dengan menggunakan pernapasan perut begitu. Oh berarti kalau saya panggil Kak Daniel ventriloquist gitu ya? Ya, begitu. Kak Daniel ventriloquist yang akan mempersembahkan ventriloquism begitu ya? Betul sekali. Wah, luar biasa. Nah, kalau seorang ventriloquist itu nggak afdol kalau nggak di bawah temennya. Nah, temennya Kak Daniel kan imut nih. Ini teman-teman mau kenalan juga. Tak kenal maka tak sayang. Kita panggil sama-sama. Inilah dia Aldo. Halo. Weh, ceria banget sih Aldo. Kamu nih teman-temannya. Iya dong. Pada bosen. Kamu gak bosen ya? Teman-teman pada bosen loh. Aku juga bosen sih sebenarnya. Tapi kenapa? Tapi aku harus tetap ceria. Oh gitu. Iya, karena timnya Kak Daniel tuh namanya Ceria Kids. Ceria. Iya. Ceria Ceria Kids. Ceria Ini Kids. free. Oh, ya jadi teman-teman, ini Aldo sama Kak Daniel. Aldo itu nggak bisa dipisahkan sama Kak Daniel ya. Ya iyalah, lihat dong. Oh, Mirip. Tapi gantengan Kak Daniel Aldo. Masa sih? Oh, jadi Aldo selama pandemi. Ya deh, gantengan kamu. Jadi selama pandemi Aldo pelayanan kemana aja? Pelayanannya di rumah aja. Di rumah aja ya. Zoom ya. Iya, aku selalu ikut Zoom. Aldo tinggalin Kak Puji nih. Sekarang Kak Puji sendirian di Jakarta. Aldo sama Kak Daniel sekarang sudah di Toraja. Iya, aku juga pengen lagi ke Jakarta, tapi jauh. Ntar kapan-kapan ini ya, kapan-kapan ke Jakarta ya. Oke. Nah, Kak Daniel, ini kan sesuatu yang unik ya. Tidak semua orang tuh bisa melakukan itu gitu. Nah, sejak kapan sih
Kak Daniel itu tertarik mulai belajar ventriloquism? Ya, saya sejak lulus kuliah 2009. Jadi kalau 2004 ke 2009 saya belajar main puppetnya, main bonekanya. Kemudian untuk tertarik dengan ventriloquismnya itu sejak tahun 2009 gitu. Sampai sekarang masih belajar. Awalnya gimana, Kak? Awalnya ya berangkat dari dulu ospek kuliah itu ya Pak, apa ya, dulu kan ospeknya nggak enak ya, maksudnya ya menurut saya nggak enak lah. Tetapi di saat itu muncul unit kegiatan mahasiswa itu panggung boneka begitu, dan itu membuat saya terhibur sekali dan saya jatuh cinta dengan boneka. Dan saya berpikir bahkan bukan saya saja, teman-teman saya semua, kami sangat terhibur, terpingkal-pingkal, tertawa melihat cerita boneka yang disampaikan pada waktu itu. Nah, dari saat itu saya sudah jatuh cinta, bahkan skripsi saya pun saya membahas boneka begitu sebagai sebuah alat mengajar yang utuh berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, itu 2009. Saya nggak berhenti di situ, saya lanjut belajar ventriloquism, dan itu belajarnya sih otodidak. Saya lihat YouTube, saya baca ya literatur ada, dan literaturnya ya dalam bahasa Indonesia nggak ada sih, makanya sangat terbatas gitu. Tapi itu justru lagi ospek ya. Jadi ospek terus ada puppet gitu. Panggung boneka. Iya. Iya. Perkenalan ini unit kegiatan mahasiswa, jadi salah satunya panggung boneka, dan saya langsung ikut daftar di UKM itu. Memang ya, karena ada hubungannya dengan pelayanan ya. Iya, karena saya bilang saya aja bisa dapat pesannya, terhibur begitu ya, apalagi anak-anak nih. Maka saya sangat serius mendalami panggung boneka pada waktu itu, dan saya lanjutkan ke belajar ventriloquism. Ya, kalau saya lihat YouTube di Barat itu perkembangannya luar biasa ya, Kak. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana, Kak, perkembangan ventriloquism? Sebenarnya dari si almarhum Gatot Sunyoto itu sudah ada, tetapi memang seni ini tuh nggak trending topik ya. Kalau misalnya kita pakai bahasa trending topik tuh, ventriloquism tuh nggak trending topik begitu. Dan saya sejak 2009 mencari komunitasnya saja nggak nemu waktu itu. Tahunnya itu baru tahun 2017, dan itu pun di Jakarta baru mulai 2017 dan sampai sekarang. Dan salah satunya itu yang buat saya kagum melihatnya ya, Jerry Pico satu, terus juga ada Budi Haha gitu. Dan ya sama itu pun yang baru main YouTube tuh siapa tuh ya, yang stand up comedy yang sama anaknya juga, Iwel Sastra. Sastra, dia mulai bersama dengan tadi Jerry Pico, Budi Haha 2017 lah ya, komunitasnya mulai dibangun sampai sekarang. Dan itu mereka masih eksis, dan itu kan mereka sekuler, itu bukan buat anak-anak juga, itu untuk konsumsinya ya, bisa stand up juga, buat nyanyi cover lagu juga, pokoknya itu ya umum begitu sih. Nah, karena ini kan hubungannya dengan pelayanan ya, Kak Daniel juga pelayanan, Kak Daniel juga punya ministry. Nah, seberapa efektifnya sih, Kak, untuk pelayanan anak-anak, Kak, ventriloquism? Efektifnya itu satu, benar-benar efektif, kita tidak bawa panggung, nggak repot, kita hanya bawa tas kita dan bonekanya di sana. Dan buat anak-anak pun juga tingkat penasaran anak-anak itu semakin tinggi dengan menggunakan boneka yang bisa bicara menurut mereka begitu. Dan dari situ kesempatan untuk kita sebagai pencerita untuk bisa memanfaatkan rasa ingin tahunya mereka, sehingga mereka itu ya mau belajar, mau dengerin apa yang mau kita sampaikan gitu. Dan itu efektif.
Jadi kalau misalnya berangkat dari rasa ingin tahu kan, dan itu akan pasti selalu diingat. Ada nggak Kak, pengalaman seru Kak sama anak-anak yang sampai pengalaman ini benar-benar membekas gitu Kak? Ada, karena main ventriloquist kan saya duduk, jadi jarak antara saya dengan anak-anak nggak ada jarak malah begitu. Jadi ya mereka maju berdiri dan pengen tahu ini ada yang tancing tangannya, dan ada yang mau ke belakang mau lihat. Jadi itu ya yang paling buat saya sangat ya seru juga dan ngeri juga, karena kalau ditarik ya putus, lumayan ini kalau putus. Dia nyariin suaranya dari mana ya? Iya betul. Iya, saya aja main panggung boneka aja pernah dilempar sepatu, apalagi ini paling dekat ya. Ya aduh, ditarik-tarik rambutnya. Iya, karena boneka-boneka ventriloquist ini kan nggak murah kan Kak, mahal kan. Betul. Saya lihat yang Malaysia punya aja udah hampir 3 jutaan aku lihat. Betul. Memang mahal. Ini tuh namanya soft figure. Jadi figurnya itu ya nggak keras. Ada yang hard figure. Jadi kalau yang soft figure ini tuh lebih murah daripada hard figure, biasanya begitu. Sampai yang soft figure itu ini punya saya paling murah kali ini, karena cuma 1,2 ya. Itu ya karena temen dan ya diskon. Hard figure malah sampai ya puluhan juta nyampe juga. Saya punya satu gitu, dikasih hadiah sama orang, masih ada labelnya. Itu di atas 4 jutaan gitu. Saya nggak bisa pakai. Kenapa? Ininya keras. Tapi memang mahal-mahal ya Kak. Ini aja segitu aja karena diskon, karena temen. Udah 1 koma, ya kan? Iya. Gimana sih Kak kalau orang mau belajar gitu? Apa yang harus orang tuh punya dulu Kak? Yang harus dimiliki ya pasti nggak hanya rasa penasaran, karena biasanya guru sekolah minggu itu penasaran di awal aja, tapi ketika sudah ikut pelatihannya berat gitu, terus rutin, perlu disiplin, ya nyerah begitu. Karena saya sudah berapa kali latih panggung boneka, ini masih panggung boneka aja untuk belajar secara rutin udah nyerah. Jadi dipakainya cuma sekali, beli panggungnya mahal, beli bonekanya mahal, terus lama-lama jadi rongsokan di gereja. Saya udah berapa kali itu latih guru sekolah minggu di gereja, udah beli panggungnya mahal. Ya ini terakhir ada juga yang beli panggung sama boneka. Ya mudah-mudahan itu dipakai terus, nggak cuma sekali karena mau Natal besok begitu. Karena investasinya kan besar. Itu ya tadi, komitmen, hati yang memang mau menyampaikan pesan kepada anak-anak gitu sih. Baru nanti disiplin latihan. Nggak mungkin kalau nggak latihan. Iya, memang harus kemauan ya. Yang pertama kemauan, disiplin, lalu ya mau terus ini ya, jangan berhenti. Nah, terakhir Kak, kasih closing statement Kak buat kakak-kakak yang sedang menyaksikan channel ini. Ya, buat kakak yang menyaksikan channel Children Care Ministry ya, kalau misalnya kita mau melayani anak, anak akan tahu begitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu dari hati, bukan karena rutinitas begitu, tapi karena kita ingin memberikan yang terbaik dan kita sayang sama anak, maka anak tuh pasti dia akan merespon kita gitu. Kalau diberinya pakai hati, maka diterimanya juga pakai hati ya. Mau semahal apapun alat peraga yang kita punya, tapi kalau kita nggak kasih hati kita di situ, maka itu akan menjadi sebuah alat saja begitu, sebuah alat yang nggak berdampak buat anak-anak gitu aja. Oke. Nah Kak Daniel, terima kasih banyak. Nanti teman-teman yang pengen undang Kak Daniel, nanti saya kasih linknya ada di
deskripsi dari YouTube ini, channel ini. Atau nanti juga boleh bisa lewat Vinod Care Ministry juga boleh. Kontak aja, nanti saya bisa ngobrol sama Kak Daniel. Pengen Aldonya sekalian dibawa ya. Ya Aldo ya, nanti ke Jakarta ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak karena teman-teman masih setia untuk menyaksikan video kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Daniel, sukses selalu dimanapun Kak Daniel berada. Tuhan Yesus pakai Kak Daniel lebih dahsyat lagi. Teman-teman jangan lupa like dan share jika teman-teman suka sama video kali ini. Dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum. Dukung channel pelayanan anak agar tetap maju untuk memberitakan semua yang pelayanan anak butuhkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.